Lihat mereka keluar, ternyata kapal Krieg telah hancur. Dan bahayanya lagi, seseorang berjuluk Takanome muncul. Buruknya lagi, Nami malah meninggalkan mereka membawa kapal dan harta karunnya. Luffy, Zoro, dan Usopp sangat terkejut karena Going Merry malah dibawa kabur oleh Nami. Johnny juga menceritakan keadaan sebelumnya. Saat itu Nami sangat fokus melihat selembaran kertas bounty milik bajak laut bernama Arlong. Johnny dan Yosaku malah tertipu dan didorong oleh Nami lalu ditinggalkan begitu saja. Nami telah memanfaatkan Luffy dan ia adalah pencuri bukanlah bajak laut. Luffy ternyata masih melihat Going Merry dan memerintahkan Zoro dan Usopp mengejar mereka menggunakan perahu milik Johnny dan Yosaku. Sedangkan Luffy akan menyelesaikan masalah di Baratie saat ini. Saat hendak pergi mengejar, semua perhatian orang di sana tertuju pada pria yang menghancurkan kapal Don Krieg. Bahkan Zoro juga kaget karena orang yang ia cari selama ini ada di sana. Ternyata ia adalah Draco Mihawk, seorang pendekar pedang terkuat di dunia. Salah seorang bawahan Krieg berusaha menembaknya, namun karena ia pendekar pedang terkuat, peluru saja bisa ia ubah arahnya. Akhirnya penantian Zoro telah tiba. Ia pun mengajak Mihawk duel pedang, namun Mihawk hanya menggunakan pedang mainan saja untuk melawan Zoro. Walaupun menggunakan pedang mainan, berkali-kali Zoro menyerang dapat ditahan oleh Mihawk. Sungguh perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Namun, kekuatan Zoro sangat tidak sebanding, ia dikalahkan dengan mudah, bahkan ia merasa seperti mimpi bisa bertarung dengannya, sembari mengingat janjinya pada Kuina. Zoro akhirnya tertusuk pedang kecil Mihawk, namun Zoro memiliki tekad yang kuat. Mimpinya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia dan lebih memilih mati daripada kalah darinya. Dan untuk menghargai tekad Zoro yang kuat, Mihawk menggunakan pedang utamanya. Pada akhirnya Zoro dapat dikalahkan, dua pedangnya juga hancur. Ia akhirnya tersenyum dan membalikan badannya. Menurutnya, akan menjadi aib jika seorang pendekar pedang memiliki bekas luka di punggungnya. Mihawk tampak terkesan. Tentunya ini membuat kaget semua orang di sana. Luffy, Usopp, adik-adikan Zoro, bahkan Sanji sekalipun. Bahkan Luffy juga mulai menggunakan kekuatannya dan mengejutkan semua orang juga. Aksi gila Zoro memang terlihat bodoh, namun tekadnya membuat Mihawk mengatakan bahwa ia akan menunggu Zoro bertambah kuat dan menunggunya di kursi para pendekar pedang terkuat di dunia. Lalu sebenarnya Mihawk sengaja tak membunuh Zoro. Mihawk juga menanyakan mimpi Luffy. Setelah mengetahuinya, ia tersenyum karena tim bajak laut Luffy sangat menarik. Zoro yang berusaha bernafas mengangkat pedangnya dan berjanji pada sang kapten untuk tidak akan pernah kalah di pertarungan ke depan. Ia juga berjanji bahwa seorang raja bajak laut akan didampingi oleh seorang pendekar pedang terkuat nantinya. Merasa terhibur, Mihawk akhirnya pergi. Namun Don Krieg menghalanginya dan menyerang Mihawk. Mihawk malah menghilang dan Krieg akhirnya memulai invasinya kembali pada Baratie. Luffy juga berpisah dengan Usopp karena Usopp akan mengobati Zoro sembari mengejar Nami. Luffy akhirnya bicara pada Zeff, jika ia berhasil mengusir Don Krieg maka ia harus dibebas tugaskan. Zeff yang sudah tak butuh Luffy lagi menterserahkannya saja. Sedangkan Don Krieg sendiri memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerang dan mengambil buku catatan Zeff mengenai Grand Line. Ia juga berasumsi bahwa Mihawk pasti pemakan buah iblis juga, karena sangat mustahil membelah kapal sebegitu besarnya hanya dengan sebuah tebasan. Tentunya itu memotivasi para anak buahnya untuk menyerang. Sanji juga mengingat impian Zeff di masa lalu. Impiannya adalah sebuah harapan dirinya yang menginginkan adanya restoran di tengah laut. Jika ia pensiun menjadi bajak laut, maka ia akan membangun restoran itu. Mengingatnya, membuat Sanji bersegera memerintah bawahannya untuk membuka sayap kapal agar restorannya tidak menjadi medan tempur. Luffy juga memulai aksinya. Tentu saja dengan kekuatannya ia berhasil menghalau para keroco Don Krieg. Sayap kapal juga berhasil dibuka. PT juga mulai menyerang dengan sebuah alat tempur berupa ikan pada Krieg. Krieg sangat kuat, bahkan ia mampu melempar alat tempur itu dengan satu tangan. Alat tempur yang mengarah ke Baratie membuat Sanji harus turun kaki. Ia pun melompat dan menendang alat itu dengan kakinya yang kuat. Lalu pertarungan kembali terjadi antara Koki dan bawahan Krieg, namun para Koki sedikit kewalahan. Para Koki pun mengingat masa lalu mereka. Saat sebelum bersama Zeff, mereka dibuang di restorannya. Lalu Zeff dan Sanji kecil menerima mereka dengan baik.
Memasak dan berkelahi sudah jadi habit harian mereka, dan mereka pun kembali bersemangat. Tiba-tiba, datanglah manusia perisai bernama Pearl. Ia adalah bawahan dari Don Krieg, dan katanya ia tak pernah terkalahkan dalam pertarungan, bahkan tak pernah berdarah sedikit pun. Mulai muak dengan semuanya, Sanji akhirnya bersiap menggunakan kakinya lagi melawan Pearl. Bagi Koki, tangan sangat berharga, sehingga Sanji selalu menggunakan kakinya sama seperti Zeff. Sedangkan si Luffy yang nangkring di kayu dihantam oleh Krieg, namun ia berhasil menghindar dan terpental terkena kepala Pearl. Hidung Pearl keluar darah dan hal ini membuat Pearl merasa berbahaya lalu mengeluarkan jurus kebakaran dari perisai-perisainya. Sanji yang tak mau berarti terbakar begitu saja langsung masuk ke dalam kobaran api dan menyerangnya. Di sisi Zeff juga memperlihatkan sedikit kemampuannya. Krieg yang melihat invasinya kacau langsung melempar gendirnya pada Sanji. Untungnya Luffy menahan gendir itu sehingga merusak batangan kapal mereka. Batangan yang patah mengenai kapal Pearl sehingga ia benar-benar terkalahkan dengan konyol sekarang. Sedangkan Zeff dapat dibekuk oleh Jin yang diam-diam menyerang mereka dari dalam. Jin akhirnya memberikan pilihan, jika mereka tak mau Zeff mati maka mereka harus meninggalkan Bertie. Sanji segera mengoceh dan minta Jin untuk mengarahkan pistol itu padanya saja. Belum selesai ia bicara, Pearl langsung menghajar Sanji dengan keras. Ia pun memberitahu bahwa restoran itu adalah harta karun bagi Zeff. Sanji merasa dirinya telah mengambil segalanya dari Zeff, mulai dari kekuatannya dan impiannya. Maka dari itu ia tak akan merelakan Bertie ini hilang agar Zeff tak kehilangan sesuatu lagi. Pearl secara tiba-tiba lagi langsung menghantamnya dengan dua perisai di tangannya. Dalam masa kritisnya, ia pun mengingat saat ia kecil dulu. Sanji bermimpi untuk menemukan All Blue, di mana East Blue, West Blue, North Blue, dan South Blue, di mana semua jenis ikan di seluruh lautan berkumpul. Dan itulah All Blue. Namun para koki lain memberitahu Sanji dengan baik bahwa All Blue hanyalah mitos belaka. Tapi Sanji terus bermimpi. Setelah itu, para koki tadi memakan makanan sisaan para pelanggan. Sanji menganggap hal itu menjijikan. Para koki itu memberitahu bahwa mereka tak akan pernah bisa prediksi lautan. Maka dari itu, jangan pernah membuang-buang makanan sedikit pun. Singkatnya, kapal mereka diserang oleh seorang bajak laut yang baru pulang dari Grand Line. Ia adalah Kapten Zeff dan merampas semua harta di sana. Sedangkan Sanji dengan berani melawan mereka dan terus bermimpi soal All Blue. Zeff yang tahu hal itu langsung menendangnya sebelum pergi, bahkan saat mimpi Sanji ditertawakan oleh krunya sendiri. Saat ia hendak pergi, badai pun semakin menggila dan Sanji terbawa ombak di sana. Zeff bersegera melompat hendak menolongnya. Badai yang besar akhirnya menerjang dua kapal tersebut dan Zeff kakinya tersangkut karena kecelakaan tersebut. Ia akhirnya memutuskan menarik rantai dan memotong kakinya lalu menolong Sanji dari tenggelamnya di dalam lautan. Singkatnya, Sanji bangun dari pingsannya. Ternyata ia dan Zeff terdampar di sebuah batu yang sama sekali tak ada hewan ataupun buah. Bahkan batu itu telah terkikis dan sangat sulit untuk mengambil ikan. Sanji juga menyalahkan Zeff karena telah merompak kapal mereka. Namun Zeff memberikan sekarung makanan yang cukup untuk 5 hari bagi Sanji. Sanji yang melihat kantong Zeff lebih besar semakin tantrum. Ia juga dimintai berdiam di posisi lain untuk berjaga dan menunggu kapal lewat. Sanji dengan emosinya langsung mengawet-awetkan makanan yang cukup selama 5 hari itu. Ia makan sedikit demi sedikit tiap harinya dan cukup sampai 20 hari. Singkatnya, telah 20 hari Sanji di sana. Bahkan roti terakhirnya juga berjamur. Saat ia memakannya, ia teringat ucapan kawannya di kapal saat itu untuk tidak membuang-buang makanan. Buruknya lagi, rotinya tak sengaja terjatuh. Waktu semakin lama berlalu, telah berbulan-bulan mereka menahan lapar dan haus. Kapal juga tak kunjung lewat, dan Sanji sudah kurus kering kerontang rombeng-rombeng. Ia pun berniat mengecek Zeff yang ternyata karung Zeff masih utuh. Ia pun berniat mengambil paksa makanan Zeff. Setelah ditemui ternyata Zeff tak melarangnya. Saat Sanji membuka karungnya ternyata isinya malah harta karun bukan makanan. Yang itu artinya Zeff memberikan semua makanan dari awal pada Sanji. Ia tak makan sama sekali. Sanji malah tantrum. Bahkan ketika ia melihat kaki Zeff telah tiada, ia kaget dan kembali mengingat kejadian saat itu demi menyelamatkannya. Zeff sudah tak kuat, rasanya sudah mau mati. Ia juga mengungkapkan mimpinya untuk membangun restoran di tengah laut. Alasan Zeff menolong Sanji sejauh ini juga dikarenakan mimpi Zeff sama, yaitu All Blue. Ia meminta Sanji untuk pergi ke Grand Line terlebih dahulu, karena di sana ia meyakini adanya All Blue. Dan tiba-tiba saja secara ajaib kapal datang ke arah mereka.
Kembali ke masa sekarang, Sanji dengan penuh kegigihan berdiri dan akan terus menjaga Berti agar tetap berjalan demi Pak Tua Zeff. Pearl yang mendengar langsung bersiap, sedangkan Luffy yang tampak emosional dengan apa yang dikatakan oleh Sanji langsung serius dengan pertarungannya. Ternyata Luffy tidak menyerang Pearl, ia justru hanya menggertak hingga membelah sirip kapal Berti. Tentu saja Sanji marah karena ulahnya itu. Keributan keduanya dihentikan oleh Pearl dan ia langsung menyerang mereka berdua. Namun Gin tiba-tiba malah menyerang Pearl hingga ia terkapar. Tentu saja ia dikira berkhianat oleh Krieg. Setelah kejadian itu, pihak Luffy dan Berti pun diberitahu bahwa Jin adalah komandan armada. Jadi ia bukanlah orang biasa. Jin juga menyatakan bahwa ia akan mengatasi Sanji sendirian melakukan duelnya. Sedangkan Luffy akan menghadapi Krieg. Mereka berdua pun terkapar. Jin yang dijuluki iblis berdarah dingin juga kembali bangkit. Sedangkan Luffy yang gabut mulai menyerang Don Krieg. Namun sayang Luffy masih belum bisa mendekatinya dan malah teralihkan oleh serunya duel Sanji dan Jin yang intens. Dan pada akhirnya Sanji dapat dibekukan. Saat Jin hendak meng-KO Sanji, ia malah menangis. Ternyata ia benar-benar tidak bisa membunuh Sanji sebagai penyelamat di hari kemarin. Dan ini pertama kalinya Jin seperti ini. Ia sedih karena selama ini tak pernah ada yang memperlakukan dirinya sebaik Sanji kemarin. Sehingga ia tak kuasa untuk membunuh. Mendengar hal itu, Krieg langsung murka. Ia pun membuang Gin dan tak akan pernah menerimanya sebagai komandan armada lagi dalam krunya. Krieg pun hendak membombardir mereka semua dengan gas beracun dari zirahnya. Luffy juga berusaha menghalau Krieg, namun masih tak bisa menjangkaunya. Alhasil, ia pun mengambil masker dari kru Don Krieg dan memberikan pada Sanji dan Jin. Lalu MH5 pun ditembakkan. Aksi keji Don Krieg membuat para koki tak habis pikir. Racun itu membunuh burung yang terbang juga. Bahkan ternyata Jin membayar balas budinya pada Sanji. Ia memberikan maskernya pada Sanji dan Luffy sehingga ia sekarat. Don Krieg yang sangat kejam terus mengoceh pada Gin sehingga Sanji tak bisa menerimanya. Saking kejamnya, para kru lain juga tak habis pikir pada kapten mereka karena telah membunuh dengan sengaja komandan armadanya yang setia padanya yang bahkan adalah tangan kanannya sendiri. Sanji pun bersegera menolong Gin dengan mencarikan penawar pada Patty di dapur. Sedangkan Luffy ia dengan kesal mulai menyerang Don Krieg dengan serius yang bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk menyerang. Don Krieg berhasil dipukul keras dan tersungkur. Sontak semuanya kaget dan mempertanyakan siapa sebenarnya Luffy. Begitu juga dengan Sanji yang diberitahu oleh Zeff bahwa terkadang ada orang bodoh yang akan bertarung terus sampai mati ketika ia terpaku pada tujuannya. Zeff juga berkata jika Sanji menjadi musuh pada orang-orang seperti Luffy, maka akan menimbulkan masalah besar. Dan Zeff menyukai tipe-tipe bocah seperti Luffy. Gin yang dibawa ke lantai 2 restoran beruntungnya masih bisa bernafas, sedangkan Luffy melanjutkan pertarungannya dengan Krieg yang kembali bangun dari terkaparnya. Akhirnya Don Krieg menggunakan senjata utamanya, yaitu mengubah perisainya menjadi tombak yang bisa meledak. Serangan dahsyat itu dapat merusak apapun. Luffy juga jatuh bangun untuk menahan senjata mematikan itu. Dan pada akhirnya Luffy menghindar. Ia tersenyum lalu berkata bahwa dirinya telah memukul tombak itu sebanyak 5 kali sehingga tombak Don Krieg hancur. Dengan vibes positifnya, Luffy pun kembali menyerang Don Krieg dan duel mereka kembali berlanjut.
segala tinjuannya, Luffy belum bisa mengalahkan Krieg. Krieg juga mengumandangkan kekuatannya dan mengakui dirinya adalah yang terkuat di East Blue. Namun Luffy, dengan tekadnya yang kuat memukul kuat Zeradon Krieg hingga Zera itu retak bahkan hancur. Belum habis, Don Krieg masih bisa menjaring Luffy di udara dan bersegera membawanya jatuh ke dalam lautan. Tapi untungnya, Luffy dapat mengeluarkan lengan dan kakinya, sehingga ia memberikan ultimatum pada Don Krieg yang sempurna. Luffy berhasil memenangkan duelnya dan semua bersorak padanya. Gin juga tak mempercayai bahwa Don benar-benar kalah dalam pertarungannya. Sedangkan Luffy ia tenggelam ke dalam laut. Zeff pun memerintahkan Sanji menolongnya karena Luffy tak akan naik. Seorang pengguna buah iblis dibenci oleh lautan sehingga mereka tak bisa berenang. Dan Sanji langsung menceburkan dirinya. Saat membawa Luffy naik, ia membayangkan orang-orang gila seperti Luffy dan Zoro sebelumnya. Ia juga hampir kehilangan nafasnya, namun teringat kembali soal All Blue yaitu mimpinya. Ia pun bersegera naik ke permukaan. Gin hanya bisa diam, sang penguasa laut East Blue yang ia abdi sudah kalah oleh seorang bocah. Ia hanya bisa melepaskan kostumnya dan berjalan pergi meninggalkan Patty. Sedangkan Luffy ternyata tidak mati, ia malah tertidur pulas. Don juga kembali bangun, namun itu hanyalah sebagian kecil kesadarannya saja. Jin juga memukulnya dan bersegera membawa Don pergi dari sana. Gin memberikan pesan pada Luffy untuk tetap hidup dan kembali bertemu di Grand Line, dan Sanji bersegera memberikan kapal untuk mereka pergi. Ya, dan akhirnya para bajak laut Krieg pun pergi. Di sisi lain, Nami yang kabur cukup bersyukur bertemu dengan Luffy dan lainnya. Ia pun menangis apakah ia akan bisa bertemu dengan mereka lagi nantinya. Singkatnya, Luffy bangun dari tidurnya. Sanji yang berada di sana juga menyapanya. Lagi-lagi Luffy memintanya untuk bergabung dalam krunya. Namun Sanji tetap menolak dan berpikir bahwa Zeff dan lainnya masih membutuhkan dirinya di Baratie. Setelah itu Sanji menceritakan soal All Blue dengan riang pada Luffy. Keriangan soal impiannya itu disaksikan langsung oleh Zeff dan tersenyum saat melihatnya. Singkatnya, saat waktunya makan tiba, Sanji dan Luffy tak diberikan tempat duduk. Mereka terpaksa makan di lantai. Patty dan lainnya juga memuntahkan sup buatan Sanji. Mereka mengatakan supnya sama sekali tak layak dimakan. Beda dengan Zeff, ia tetap menghabiskan supnya, namun setelah itu membanting piringnya karena sup yang Sanji buat tidak enak. Merasa sakit hati, Sanji pergi dari ruangan itu. Sedangkan Luffy malah nambah berkali-kali dengan masakan Sanji dan mengatakan makanannya sangat-sangat enak. Ternyata Zeff, Patty, dan para koki lainnya juga mengakui bahwa sebenarnya sup yang Sanji buat sangat enak dan mereka hanya berakting. Skill memasak Sanji memang sudah di atas rata-rata para koki biasanya. Zeff juga meminta Luffy untuk mengajak Sanji saja sebagai krunya, dan diam-diam Sanji ternyata mendengar pujian teman-temannya itu. Namun ternyata Luffy tak mau membawa Sanji, dalam artian Luffy menginginkan Sanji berbicara sendiri. Mereka akhirnya kebingungan mencari cara agar Sanji bicara sendiri. Sanji yang mendengar itu hanya bisa diam dan melihat sesuatu datang mendekat. Ternyata itu adalah Yosaku. Ia mengatakan bahwa Nami kabur lumayan jauh, tapi ia tahu kemana tujuan Nami. Dan itu tempat yang sangat berbahaya. Luffy pun bersegera pergi bersamanya. Saat keluar, Sanji akhirnya berbicara sendiri dan akan ikut menjadi kru Luffy. Ia juga mengatakan bahwa ia mengetahui sandiwara para koki tadi. Katanya mereka akan memakai kapal milik Sanji. Luffy juga diberikan bekal pangan. Awalnya Zeff memberikan buku catatan Grand Line pada Luffy, namun Luffy menolaknya. Zeff sudah menduga dan tersenyum, begitu juga dengan Luffy. Setelah beres-beres, Sanji sedikit bernostalgia dengan Baratie, tempat di mana ia dibesarkan dan diasuh oleh bajak laut bernama Zeff ini. Melihat dapur di mana ia pertama kali belajar memasak, dan melihat saat pertama kali restoran itu dibangun. Begitu juga dengan Zeff, ia juga memiliki ingatan batin yang sama dengan Sanji. Kedepannya ia akan merindukan bocah yang ia urus dan ia selamatkan itu. Setelah siap, Sanji segera berangkat dengan Luffy. Awalnya ia menolak untuk mengucapkan perpisahan dengan Zeff. Namun saat Zeff mengatakan berhati-hati agar tidak sakit, Sanji langsung menangis. Mungkin itu kali pertama Zeff melontarkan sebuah kalimat yang mengandung kepedulian dirinya. Tak bisa menahan tangisnya, ia pun bersujud dan meminta maaf atas segalanya, dan berterima kasih atas segalanya. Zeff, Patty, dan para koki lainnya menangis sembari mengangkat lengan mereka. Sedangkan di sisi Nami, ia nampaknya telah sampai di suatu pulau aneh. Di perjalanan mengejar Nami, adik-adikan si Zoro menceritakan tentang bajak laut Arlong yang kejam dan kuat. Yosuke menjelaskan mengapa Grand Line disebut sebagai kuburan para bajak laut. Yang mana itu dikarenakan ada 3 kekuatan besar di sana. Salah satunya Auka Shichibukai. Sederhananya, mereka adalah bajak laut yang diakui pemerintahan. Mereka membayar pemerintah dan mendapatkan pengakuan darinya. Namun mereka tak lebih daripada anjing pemerintah, tetapi mereka sangatlah kuat. Dan salah satu Shichibukai dari ketujuh lainnya adalah Mihawk. Arlong adalah bawahan yang ditempatkan oleh Shichibukai lain yang bernama Jinbei di East Blue ini.
Di situ Sanji pun bertanya-tanya mengapa Nami berani menuju Arlong Park sendirian. Mereka mengira Nami mengejar bounty yang ada di kepala Arlong, tapi belum ada yang mengetahui tujuan sebenarnya. Saat itu juga Nami telah sampai di kampung halamannya, yaitu tempat di mana Arlong Park berada. Di Arlong Park sedang terjadi transaksi antara Arlong dan salah satu kolonel angkatan laut, yang seharusnya marinir dan bajak laut tidak boleh bekerja sama. 船まで送って差し上げろ。おっか、すまん。大軍勢。 Nami masuk ke Arlong Park